السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di subuh yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya berada dalam kondisi sehat wal afiah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling mahal, yang paling berharga, yang tak ternilai harganya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan itu kita buktikan dengan hadirnya kita ke masjid di waktu subuh untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan insyaallah ini yang akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk di antara orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sifat-sifat kemunafikan, dan kita semuanya insyaallah menjadi orang-orang yang beruntung, sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita sanjungkan, kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, salafun salih, dan seluruh umatnya yang menjalankan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, ini adalah pertemuan perdana kita setelah kita libur selama bulan suci Ramadan sampai kemudian hari raya Idul Fitri, dan di bulan Syawal kita berjumpa lagi, bertemu kembali di bulan Dzulqa'dah. Ya, di bulan Dzulqa'dah, dan ini masih awal-awal dari bulan Dzulqa'dah. Dan perlu kita ingat bersama bahawa bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu bulan yang haram, ya, termasuk bulan yang haram, artinya bulan yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala gulirkan kepada kita semuanya, dan 4 bulan tersebut 3 bulannya secara berurutan dan 1 bulan sardan
dia berdiri sendiri. 3 bulan yang berurutan adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Lalu kemudian yang berdiri sendiri yaitu bulan Rajab. Ini adalah bulan-bulan mulia. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Nah, mudah-mudahan di bulan Dzulqa'dah ini yang merupakan awal ya, dari bulan yang haram secara 3 bulan berurut ini membuat kita semakin bertambah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga meminimalisir kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Baik jamaah sekalian, kita pagi hari ini akan membahas fikih salat. Kembali kita akan membahas fikih salat dalam atau menurut mazhab Asy-Syafi'i, walaupun tentunya dalam penjelasan dan keterangannya seringkali saya nanti akan juga biasa menyampaikan dan menyebutkan pendapat dari mazhab-mazhab yang lainnya sekedar menjadi khazanah ya, pengetahuan kita agar kita tidak gagal faham, agar kita tidak mudah dalam menyalahkan cara salat yang lain yang kita anggap berbeda dengan kita. Ya tentunya selama memang masuk dalam koridor syariah, memang masih berada dalam ranah perselisihan di antara 4 mazhab yang diakui di dalam syariat kita. Nah jamaah sekalian, dalam pembahasan kita di pagi hari ini kita akan mulai dalam pembahasan bab sujud ya, bab as-sujud. Bab atau rukun yang berikutnya yaitu rukun sujud. Dalam pandangan ulama ini adalah rukun kedua yang paling penting. Bukan berarti yang lainnya tidak penting, yang lainnya penting. Tapi di antara yang paling penting itu di antaranya adalah sujud. Memang khilaf, ada perbedaan pendapat, ada perselisihan di antara para ulama mana yang lebih utama ketika salat. Apakah indal qiyam, di saat berdiri, atau inda sujud, atau di saat sujud, dengan berbagai macam dalil yang disebutkan berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara para ulama yang mengatakan al-qiyamu aula wa afdal, berdiri ketika salat itu lebih mulia daripada ketika sujud. Itu dalilnya juga banyak, di antaranya bahwasanya orang yang salat dalam kondisi berdiri maka itu nilai pahanya lebih baik daripada salat yang dalam kondisi duduk. Misalnya dalam salat sunnah. Dalam salat sunnah kita boleh. Tadi misalnya salat sunnah fajar, mampu kita untuk berdiri, tapi karena capek mungkin, karena satu dan lain hal, kita salat sambil duduk. Boleh. Kalau salat sunnah, jangan disalahfahami. Tapi kalau salat wajib dan kita mampu berdiri, ya enggak boleh kita berdiri. Enggak boleh kita duduk, harus berdiri. Tapi kalau salat sunnah boleh. Nanti misalnya kita mau salat syuruk, salat duha, dan kita mau duduk, boleh. Bahkan berbaring pun boleh. Tapi ingat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatnya orang yang duduk separuh nilai dan pahala dibandingkan dengan salatnya orang yang berdiri. Kalau dia mampu. Tapi kalau memang dia kondisinya tidak mampu, sakit, dan dia pengen berdiri, tapi karena tidak bisa, karena sakit memang, maka dia kemudian salatnya duduk, maka sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Kalau ada orang yang mampu untuk melaksanakan salat dengan cara berdiri dalam salat sunnah, lalu kemudian dia salatnya duduk dan mendapatkan separuh pahala, maka ini menandakan bahwa berdirinya orang yang melaksanakan salat itu punya nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdiri itu satu hal yang mulia. Satu hal yang nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara dalilnya.
Dalil yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kalau orang salat dalam kondisi berdiri dan dia lama berdirinya, terutama tentunya dalam salat sunnah, lama ketika berdiri, dia baca bersurat-surat, dia baca dengan panjang lebar surat yang dibaca setelah Al-Fatihah misalnya, maka orang yang semacam ini pahalanya akan lebih besar. Orang yang membaca di dalam salatnya 100 ayat, maka dia akan mendapatkan qintar. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahala seperti gunung. Di luar biasa banyaknya. Kita gunung. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya seperti gunung Uhud. Kalau orang yang berangkat umrah haji, dia yang kalau kemudian mutawifnya dan pembimbingnya tahu sepanjang mana itu gunung Uhud, sebesar apa. Jadi gunung Uhud itu bukan sekedar, kalau yang berangkat haji dan umrah ini saat ziarah atau city tour di kota Madinah kan cuma sampai di yang biasa berkumpul itu Jabal Rumah, Bukit Rumah, bukan cuma di situ, tapi gunung Uhud itu panjang. Dia sampai, ada yang mengatakan 6 km, ada yang mengatakan sampai 9 km dan sebagainya. Jadi masih terus gunung Uhud. Jadi kalau kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca 100 ayat dari Al-Qur'anul Karim, tentunya kalau baca surat 100 ayat itu kapan itu? Di saat dia berdiri, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti dengan gunung Uhud. Jadi luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa dalil di antara dalil-dalil yang lainnya yang menyebutkan dan menerangkan kepada kita semuanya bahwasanya berdirinya seseorang ketika dia sedang salat itu afdal dan itu adalah rukun yang paling utama. Nah, ada yang lainnya yang mengatakan bahwasanya sujud itu lebih afdal. Sujud itu lebih mulia. Sujud itu lebih tinggi, rukun yang paling tinggi. Kenapa? Berdasarkan sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu inda rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Jadi kalau mau tahu kapan kita itu berada dalam posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, saat kita sedang sujud. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fihi minad du'a. Maka perbanyaklah kalian saat sujud itu, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akrab, dan tidak ada yang posisi yang paling mulia antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika sujud. Maka semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia semakin mulia. Kapan itu? Saat sujud. Ini berdasarkan sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya kita enggak perlu kemudian bertengkar karena ini, ya. Ini hanya khilaf tanawu' biasa saja. Dan tentunya dua-duanya ini adalah rukun yang penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Selain itu rukun-rukun yang lainnya juga penting. Bukan berarti kemudian kita sepelekan, kita remehkan. Ini cuma 2 saja. Saat berdiri sama sujud yang lainnya enggak apa-apalah, kita enggak perlu perhatian. Jangan semacam itu, tidak boleh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan setiap rukun-rukun salat dan mencontohkan semuanya itu dalam kondisi tuma'ninah. Ya, Rasulullah mempraktekkan rukun-rukun tersebut dengan tuma'ninah, serius. Inilah yang menjadikan salat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, sekarang jamaah sekalian, bagaimana kemudian posisi sujud itu? Fadilahnya dan kemudian perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quranul Karim tidak ada satupun, atau dalam Al-Quranul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan tentang bagaimana penghambaan makhluk-makhluk, penghambaan dari makhluk-makhluk alam semesta ini, baik yang hidup, makhluk hidup ataupun makhluk mati, benda hidup ataupun benda mati, itu seringkali Allah deskripsikan penghambaan makhluk tersebut dengan sujud. Semua alam semesta ini, di antara contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun." Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan ada di bumi ini, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata man, yasjudu man. Artinya kalau sudah man ini berarti makhluk hidup. Makhluk hidup semuanya. Nah, siapa yang dimaksud? Tentunya yang pertama adalah malaikat. Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu bersujud. Bahkan ada malaikat, mereka itu diberikan tugas sepanjang hidupnya. Dari mulai pertama kali diciptakan sampai nanti hari kiamat, mereka sekedar sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ya. Kalau sudah dari awal terus-terusan sujud, kita aja belum mampu itu. Ini ada malaikat yang terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Bagaimana sujud itu memiliki makna yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia. Man. Begitu juga makhluk hidup yang tidak berakal seperti binatang, ya, hewan itu. Kita enggak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang menggunakan kata-kata sujud, kadang menggunakan yusabbih, bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Walaupun kita itu tidak ngerti, tidak faham bagaimana cara tasbihnya mereka, tapi yakini bahwa mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusianya saja ini, ada yang mau bertasbih, ada yang mau sujud, dan banyak yang tidak mau sujud. Banyak yang tidak mau sujud. Nah, ini menunjukkan bahwa sujud itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin seorang hamba itu merendahkan dirinya, dia semakin menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu semakin dia diangkat derajat dan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin dia pongah di hadapan Allah, semakin dia angkuh di hadapan Allah, semakin dia membusungkan dadanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin terhina dan akan semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwatal iman di antara ayat-ayatnya. Apa kata Allah dalam ayat yang lainnya? Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Perintah. Fasabbih, sucikan. Bertasbih bihamdi rabbik, sucikanlah Allah. Dengan cara apa menyucikan Allah? Bihamdi rabbik, kalian memuji Allah Subhanahu wa taala. Makin memuji Allah. Kapan? Pagi hari, Pak. Kajian, salat subuh, dan tidur di rumah. Jangan kita kemudian datang sampai ke rumah dari masjid, lalu kemudian yang kita cari itu selimut sama bantal. Jangan. Tapi yang kita cari tasbih. Yang kita cari kalau bisa kemudian kita duduk di masjid dulu sampai menunggu waktu syuruk. Itu afdal kalau memang kita tidak ada kesibukan yang lainnya. Tapi kalau memang kita mau datang ke kerjaan kita, mau siap-siap kerja, pulang ke rumah, ya, jangan kemudian ke tempat tidur dulu. Duduk kemudian banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun minas sajidin, dan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah
orang yang senang sujud kepada Allah. Wa kun minas sajidin. Nah, ini makanya sujud itu punya makna yang penting. Orang kalau sudah mendapatkan nikmat, sunnahnya apa? Bersyukur kepada Allah. Bahkan disunnahkan yang lebih kuat itu kalau kemudian dia rasa syukurnya itu dengan sujud syukur. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika berhasil menaklukkan kota Makkah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah turun dari kudanya, itu lalu kemudian Rasulullah sujud, syukran lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harusnya kita lakukan. Dapat nikmat, sujud kepada Allah, bersyukur. Apa yang dibaca Ustaz? Yang dibaca seperti yang kita baca ketika kita sujud kalau kita tidak tahu. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, silahkan. Yang terpenting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat nikmat semacam itu. Ada orang tua, suami istri yang baru melahirkan istrinya. Ya kalau istrinya mungkin enggak bisa sujud ya. Tapi suaminya sujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semacam itu. Nah, ada dia punya cucu. Baru lahir ini anaknya, melahirkan anaknya itu. Punya cucu dia. Alhamdulillah. Sebab tidak ada satu pun di dalam ayat Al-Quran ketika ada mengisahkan tentang kelahiran seorang anak kecuali Allah menggunakan kata-kata bushra. Ya. Yubashiruhum. Allah memberikan kabar gembira. Enggak ada itu. Kemudian ada informasi tentang lahirnya seorang anak, lalu kemudian dengan informasi apa? Ini kabar buruk, enggak ada. Yubashiruhum. Allah berikan kabar gembira. Yubashiruki bikalimatin. Katanya malaikat itu memberikan kabar gembira kepadamu wahai Maryam, kepadamu wahai Ibrahim, kepadamu wahai Zakaria, kepadamu wahai istrinya Ibrahim. Yubashiruki bushra. Semua kabar gembira. Kalau sudah kabar gembira, kira-kira nikmat apa nikmah? Tentu ini nikmat. Maka sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Anaknya lulus, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur ditandai dengan cara apa? Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibiasakan hal yang semacam ini. Bersyukur kepada Allah. Nah, jadi ini sujud ikhwatal iman. Makanya sampai-sampai ketika kita melewati firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memerintahkan kita untuk bersujud, jangan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takabur kepada Allah, jangan merasa hebat di hadapan Allah seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang fasik, maka hendaknya dibuktikan ketidakangkuhan kita kepada Allah dengan cara bersujud. Makanya seperti salat tadi, surat As-Sajdah, bahkan ada nama surat namanya surat As-Sajdah. As-Sajdah, surat sujud. Ketika melewati atau dibacakan ayat tentang jangan kalian la yastakbirun, mereka tidak istikbar, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya tidak sombong? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan sujud tilawah. Bahkan ada di antara madhab itu yang sampai mewajibkan sujud kepada Allah. Walaupun kita enggak salat, mendengar atau kita yang membaca langsung, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud. Sampai kemudian tanda orang yang mulia, tanda orang yang dekat, tanda orang-orang yang ikut kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Simahum, ada tandanya. Ya, orang-orang yang ikut sunnah Rasulullah, ikut ajaran Rasulullah, dia istiqamah, komitmen terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simahum fi wujuhihim, di wajah mereka. Fi wujuh min athari sujud. Ini bekas sujudnya. Bekas sujud. Ya, perhatikan ini sedikit
agak keluar sedikit, simahum fi wujuhihim, di wajah ya. Bukan, jangan kita anggap ini di jidat ini hitam apa enggak itu. Jangan kita berlama-lama sujud kemudian ngaca, belum hitam-hitam juga ini. Bukan itu ya. Karena bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan simahum fi jibahihim. Ya, ini fi jibahihim baru di dahi jidat mereka. Tapi Allah mengatakan simahum fi wujuhihim, wajah. Wajah. Dan ini enggak bisa di make up ya. Ya. Karena make upnya bagus biar ada tanda kayak orang bersinar, bercahaya, enggak bisa. Itu rahasia, sir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan cahaya. Allah yang kemudian menerangkan, yang membuat aura dari seseorang itu bercahaya di hadapan orang lain. Dan kita bisa lihat itu. Ada orang-orang yang kalau kita lihat, Masya Allah, kita ngelihatnya saja sudah membuat kita itu tenang. Beda. Tapi ada orang-orang yang kalau kita lihat, sumpek ini. Ya. Aduh, nggak enak ini. Dilihat ini, nggak membuat kita tenang gitu, ceria. Tapi kalau orang yang soleh, dia berpegang teguh kepada ajaran Allah, dia rajin salatnya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, biasanya itu akan bersinar, berbinar-binar itu wajahnya. Simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Makanya seperti Bilal bin Rabah ketika datang ke Syam, kemudian di sana ada karena Bilal bin Rabah ini ketika pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau di Madinah, maka beliau hijrah ke negeri Syam. Beliau tinggal di Damaskus dalam jangka waktu yang lama. Lalu kemudian ada seorang tabi'in, anak dari seorang sahabat, dia pengen ketemu sama Bilal. Bagaimana rupanya Bilal? Seperti apa Bilal yang menjadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dia datang ke negeri Syam. Enggak pernah melihat Bilal. Disangka, dan informasinya kan memang Bilal itu dari Habasyah, hitam kelam. Tapi ketika tabi'in ini datang ke sana didampingi oleh seorang sahabat, lalu ditanya, mana Bilal itu? Bilal biasanya ada di masjid di Damaskus itu. Biasanya dia iktikaf di sana, salat di sana. Ketika didatangi ada orang hitam kelam tapi luar biasa bersinar terang. Ma ra'aitu rajulan mutala'lian mithl hadzal rajul. Aku belum pernah melihat ada orang yang begitu bercahaya seperti beliau ini. Ini kayaknya Bilal ini. Ditanya, apa? Hadza Bilal? Apa ini Bilal? Ya. Hadza Bilal. Ini Bilal. Bilal bin Rabah. Ini bercahaya luar biasa. Ya, kalau Bilal dilihat hitam yang mana? Semuanya hitam, bukan cuma dahinya yang hitam. Jadi yang kita kejar itu bukan yang semacam itu. Ada orang soalnya. Ya, sebab ada orang yang dia sekedar mengejar apa? Hitamnya jidat gitu. Dikarenakan ingin dianggap sebagai orang-orang yang soleh lah. Tapi sir, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Rahasia dari Allah yang tidak bisa kemudian kita usahakan dengan zahir, hal-hal yang zahir lah. Mendekat diri kepada Allah, banyak bersujud kepada Allah. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Karena dia banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sujud. Jadi begitu penting sujud ini. Sampai ketika Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, ya. Ini kita baru mukaddimah sujudnya agar kita bisa punya pandangan kaitan dengan sujud itu enggak main-main, ya. Kita enggak main-main itu ketika sujud. Sama halnya ketika kita berdiri saat salat. Ketika sujud enggak main-main. Dan perbanyak sujud. Nah, lihat Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Siapa Rabi'ah ini? Min ahli suffah. Di antara sahabat yang dia ahli suffah. Ahli suffah seperti Abu Hurairah, Thauban, ya. Ada Rasulullah itu memang di Masjid An-Nabawi disiapkan tempat untuk fuqara wal masakin. Ya, fuqara wal masakin tinggal di sana
dan secara bergantian, ada shift-shiftannya itu. Selama 1 bulan siapa saja, nanti gantian lagi bulan berikutnya siapa, bulan berikutnya ganti lagi gitu. Nanti balik lagi fulan lagi. Di antaranya ada yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Dan biasanya Ahlus Suffah ini punya tugas masing-masing. Nah, Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini beliau punya tugas apa? Menyiapkan air wudunya Rasulullah. Masya Allah. Karena dulu kan bukan keran ya. Dulu bukan seperti sekarang tinggal buka, alhamdulillah langsung mengalir. Atau juga kalau di mungkin tahun-tahun awal 90 80-an itu masih pakai ledeng ya. Di pompa itu seperti ini. Mungkin insyaallah yang sudah usia 40 tahun ke atas ini pernah merasakan. Karena saya sendiri pernah merasakan. Kalau saya ini masih usia 30-an. Apalagi bapak-bapak sekalian ini, pompa itu kan atau sumur. Dulu bukan semacam itu. Jadi harus pergi dulu ke satu tempat, diambil dari sumur itu, lalu kemudian dibawa ke Masjid An-Nabawi. Semacam itu, kurang lebih. Ya. Nggak seperti sekarang. Sekarang Ustaz, air Zam-Zam ada di Masjid Nabawi. Ya, itu kan karena sudah ada salurannya itu dari Makkah. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu biasa menyiapkan air wuduknya Rasulullah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam punya hati yang syafaqah, ya. Berbelas kasih, ingin membalas, ya, balas budi atas apa yang sudah diberikan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khidmah, pelayanan yang selama ini sudah diberikan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabi'ah, salni, wahai Rabi'ah, minta apa yang kamu minta kepada saya. Kamu minta apa? Kalau kita yang dikasih tawaran kira-kira minta apa? Rabi'ah ini orang fuqara, masakin. Ya. Rumah pas-pasan, sempit rumahnya. Harta enggak punya. Apalagi kendaraan enggak punya. Kalau ada orang sekarang dia tunggal di gubuk, lalu kemudian ditawari oleh Rasulullah, pemimpin datang, kamu minta apa? Kira-kira apa jawabannya? Yang pasti minta rumah. Pasti minta rumah. Kalau rumah sudah punya, dia minta kendaraan, mobil. Kalau mobil sudah punya, minta tambahan uang. Tapi kalau sudah mobil punya, berarti bukan orang fuqara wal masakin. Tanya, kamu minta apa? Salni ya Rabi'ah, minta kepadaku wahai Rabi'ah. Lalu apa kata Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami? Ini luar biasa mintanya ini. Uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya pengen nanti bersama engkau di surga. Ini satu permintaan, tapi satu dayung 2-3 pulau langsung dilangkahi. Apa itu? Satu peribahasa ya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Dia bisa jangkau itu. Apa yang diminta? Bukan sekedar minta surga. Ada orang sekedar minta surga. Bagus itu, minta surga. Tapi minta surganya pengen sama Rasulullah. Kira-kira surga yang mana sama Rasulullah ini? Rasulullah bukan surga yang tengah, apalagi surga yang di bawah, tapi yang paling tinggi. Uridu murafaqataka fil jannah. Saya pengen bersamamu nanti di surga. Luar biasa ini, permintaan yang hebat. Nah, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Aw ghaira dzalik ya Rabi'ah." Ada yang lainnya enggak? Ini ada banyak makna ini. Di antara maknanya, ini berat ini, permintaannya ini. Aw ghaira dzalik, kata Rabi'ah, "Huwa dzak." Itu ya Rasulullah. Cukup, itu saja yang saya minta. Apa kata Rasulullah? Bukan cuma-cuma, enggak gratis. Boleh, saya akan penuhi permintaanmu. Tapi ada catatannya. Apa kata Rasulullah? A'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Bantu aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan cara kamu banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mustahil kita untuk mendapatkan ini. Jadi bukan hanya untuk Rabi'ah, tapi buat kita semuanya. Kalau kita ingin sama seperti Rabi'ah, bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, perhatikan sujud kita.
Nah ini yang insya Allah nanti akan kita bahas fikihnya juga. Jadi kita sudah kebayang bagaimana urgensi dari sujud, pentingnya sujud. Jadi kalau umpamanya dalam salat-salat sunnah, bukan salat wajib ya kita baca sekedarnya kalau kita jadi imam, jangan terlalu lama. Atau ketika kita jadi makmum, imamnya sudah bangun dari sujud, jangan terus sujud terus-terusan gitu. Karena mulia, jangan. Ini maksudnya ketika kita salat sunnah sendirian, apalagi salat tahajud, berlama-lama dengan sujud kita, silahkan. Banyak berdoa, silahkan. Baca tasbihnya, silahkan. Bahkan dihafal lafaz-lafaz dan redaksi-redaksi tasbih yang lainnya, nggak ada masalah, boleh bersujud lama-lama dalam kondisi sujud. Mudah-mudahan meninggalnya kita dalam kondisi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita harapkan. Nikmat ada orang yang meninggal dalam kondisi sujud. Ada nggak itu? Berapa kali itu videonya kita saksikan, kita lihat. Ya. Apalagi juga di waktu yang mulia, ya di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Itu yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan tentunya hal yang semacam itu bisa kita awali dengan cara melaksanakan pelaksanaan sujud yang bagus, yang benar gitu. Dalam salat wajib benar, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Jangan-jangan kita selama ini banyak salahnya ini sujudnya. Jangan-jangan kita ini masih tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalaupun tidak sesuai dan karena ketidaktahuan kita, Allah akan maafkan. Tapi kalau kita sudah tahu, jangan diulang lagi. Nah, ini makanya kita belajar agar sempurna rukun yang kita kerjakan ini. Baik, saya kira ini sebagai muqaddimah pengantar ya. Bagaimana sujud dan fadilah dari sujud, urgensinya seperti apa. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan bahas rukun dari sujud itu sendiri insyaallah. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Baik, Ibu. Kalau tidak salah ya, yang saya dengar ini, yang saya tangkap, ketika sujud membaca ayat-ayat yang ada lafaz sujudnya, bukan? Oh iya, jadi tidak semua di dalam Al-Quran yang kemudian ada kalimat sujudnya lalu kemudian kita sujud tilawah itu seperti yang tadi ya, bukan. Biasanya dalam mushaf itu sudah dikasih tanda. Jadi kita ikut pada tanda itu saja karena itu sudah disusun oleh ulama dan bukan berarti atas pendapat dari ulama, tidak, tapi itu memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat-ayat tertentu, tidak semuanya, karena ada yang sekedar menceritakan tentang umat terdahulu, bagaimana kemudian umat-umat terdahulu sujud dan sebagainya. Jadi tidak semuanya, tidak semua ayat yang di dalamnya ada redaksi sujud lalu kemudian kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tapi kalau kita memang sedang mau sujud, boleh-boleh aja. Kita mau sujud kepada Allah, mau minta sama Allah, mau berdoa kepada Allah dengan cara kita sambil sujud, boleh. Ya. Walaupun tidak ada sebab, boleh. Jadi semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Ibu. Yang tidak bisa sujud ya. Baik, ya. Kalau memang tidak bisa sujud, Rasulullah sudah memberikan caranya. Ya, ada orang-orang yang memang dia kesulitan, bukan hanya berdiri, tapi juga sujud juga tidak bisa dia. Maka cukup dengan cara mengarahkan, ya, pundaknya, kepalanya dengan cara seperti ini, sebisa mungkin. Kalau ruku mungkin setengah. Nah, sujud itu lebih rendah lagi. Insya Allah nilainya sama seperti orang yang sujud seperti normalnya itu.
sama di sisi Allah selagi karena kita tidak bisa. Ya, insyaallah sama. Karena Rasulullah sudah bersabda, orang yang dia sakit dan tidak bisa melaksanakan secara sempurna, kutiba lahu mithla ma kana sahihan. Allah akan catat sama seperti saat dia sehat. Itu insyaallah. Baik, ada lagi? Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Pertama, bedakan ketika sujud saat sholat dan ketika sujud di luar sholat. Ini ya. Kalau sujud di saat kita sholat, yang paling afdal tentunya doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran atau juga di dalam hadis Rasulullah SAW. Ini tingkatan pertama. Yang kedua, dia berdoa dengan berbahasa Arab, dengan cara melafazkannya dengan bahasa Arab. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan bahasa kita sendiri, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Selain dari bahasa Arab, itu para ulama, mayoritas ulama membolehkan, tetapi dibacanya di dalam hati. Bacanya di dalam hati, misalnya pakai bahasa Indonesia, kita baca, ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal. Misalnya karena kita nggak tahu bahasa Arabnya seperti apa. Berikanlah kepada kami rizki yang halal, anak-anak yang soleh, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sebagainya. Tapi kita ucapkan dalam hati, lafazkan dalam hati. Nah, ini sepakat para ulama. Nggak boleh kemudian diucapkan dengan lisan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak boleh membaca selain dengan bacaan selain dari bahasa Arab. Sujud boleh kita berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab, tapi tidak dilafazkan, hanya sekedar di dalam hati. Ada ulama yang lain mengatakan nggak boleh sama sekali. Ini sebagian kecil, ya. Jumhur ulama mengatakan membolehkan. Ini sujud yang kita lakukan ketika kita sedang sholat. Kalau sujud di luar sholat boleh, nggak perlu kemudian kita di dalam hati dilafazkan juga boleh, karena itu di luar sholat. Sedang sambil sujud kita minta kepada Allah, ya Allah, ini sembuhkanlah penyakit dari saudara saya ini, ya Allah, misalnya semacam itu. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam urusan kami, ya Allah. Jadi kalau di luar sholat bebas, kita boleh dengan menggunakan bahasa kita sendiri sesuai dengan keinginan dan hajat kita masing-masing, ya, semacam itu, insya Allah. Mudah-mudahan faham. Cukup ya, insya Allah. Ya, baik, baik, cukup itu ya. Yang tadi ada lagi, Bapak. Oh ya, sama ya ini. Tentunya para ulama biasanya memberikan contoh memang di sujud terakhir. Ya, itu di sujud terakhir yang biasa mereka lakukan. Tapi di sujud manapun itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya saja yang biasa dilakukan oleh para ulama-ulama kita itu mereka melakukannya di sujud terakhir. Lama sekali untuk kemudian mereka habiskan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang lebih afdalnya tidak ada keterangan secara langsung. Hanya saja menurut berdasarkan contoh-contoh dari para ulama-ulama kita, Ibnu Qudamah, ya, kemudian juga ya Allah siapa? Al-Qadhi dari madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, saya lupa itu. Ada satu lagi, ada juga Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu mereka biasa dalam salat sunnah di sujud yang terakhir itu lama mereka sujudnya. Ya, tidak ada keterangan mana afdalnya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Saya belum mendapatkan juga dan belum pernah mendapatkan keterangan terkait dengan afdalnya itu yang paling terakhir. Ya, tapi contohnya semacam itu. Baik, cukup ya insyaallah. Ini yang bisa kita kaji dan kita bahas. Semoga juga jawaban-jawabannya sudah bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi.
Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.